Selamat malam, Bapak Pendeta Adri yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini akan memberitakan firman Tuhan di dalam ibadah rumah tangga. Pada malam ini Rabu tanggal 13 Mei 2020. Kiranya firman yang akan kami dengar bersama menjadi berkat bagi kami semua. Selamat malam Bapak Ibu kekasih-kekasih Kristus yang berada di rumah, yang siap melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Siapakah yang tak menyebarkan fitnah tentang sesamanya dan tidak memandang hina yang rendah, tak akan goyah selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas pertolongan, atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu di sepanjang hidup kami dan terlebih di sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Malam ini kami diberi kesempatan untuk memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Adri Syamsuddin. Kami mohon berkatilah beliau sebagai alat-Mu Bapa. Mohon berkatilah kami agar layak di hadapan-Mu. Berkatilah ibadah ini Bapa dari awal sampai selesai. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur. Mazmur pujian, Mazmur 127 ayat 1 hingga 2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pegawai berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jemaat dipersilahkan duduk. Kristuslah dasar hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu dan setia, membangun rumah tangga yang teguh. Pada suami tunduklah istri, karena dialah kepalamu. Seperti Kristus kepala gereja yang menguduskan tubuh umatnya. Kristuslah dasar hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu dan setia, membangun rumah tangga yang teguh. Jemaat Tuhan, sebelum pemberitaan firman Tuhan,
Kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Elvira Padang. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Ku bawa Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan
Terima kasih kepada Ibu Elvira Padang yang sudah menaikkan pujiannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, bukalah Alkitab dari 1 Korintus pasal 7, dibacakan ayat 10 hingga yang 11. Bila sudah dapat, biarkan Alkitab kita terbuka, kita mempimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, syukur limpah banyak terima kasih kembali sujud kami ke hadirat-Mu di rumah tangga kami masing-masing di malam hari ini. Sungguh kami mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Berikanlah tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kamilah orang-orang yang berkhidmat, yang memelihara perintah-perintah-Mu. Khususnya berkatilah firman-Mu dalam bahtera rumah tangga kami. Kuduskan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, bersabdalah dalam Putra-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Umat dijemput berdiri. Saya bacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 7 ayat 10 hingga 11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Bapak Ibu, keluarga yang ada di rumah, Shalom. Damai di hati, Tuhan memberkati semuanya ya. Baik. Mazmur pujian kita berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kapan sih Tuhan membangun rumah tangga? Kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, itu bagaimana kita meminta tuntunan dan pimpinan Tuhan, sebab apa yang ingin atau apa yang ingin kita dapatkan, kebahagiaan lahir batin, itu hanya berkat dan anugerah daripadanya. Apakah dengan banyaknya harta kita bahagia? Atau apakah dengan beribadah terus, memuji Tuhan terus kita bahagia? Hidup ini ada yang jasmani dan ada yang rohani. Yang jasmani itu kita sebut kedagingan, yang rohani itu keinginan roh. Bahkan Paulus katakan, ketika aku ingin berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Ini dalam cerita atau di dalam pembacaan Alkitab ini, kenapa istri mau menceraikan suaminya? Sebagian besar laki-laki itu bekerja dan dia ada di luar rumah. Dia berinteraksi dengan banyak orang. Kalau laki-laki ini hidupnya rohaninya tidak baik,
atau standar rohaninya itu kurang, dia akan berhadapan berinteraksi dengan orang-orang, katakanlah kalau ada wanita-wanita yang ingin menggoda dan menggodanya, ia bisa jatuh. Oleh sebab itu dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Bersama Tuhan sebenarnya, ketika kita sudah dipersatukan Allah dalam ikatan perkawinan ini, kita mengubah tabiat, karakter yang tidak baik. Berkali-kali saya katakan bahwa ada peribahasa mengatakan, lagi kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Itu mengingatkan yang baik, kalau memang dari kecil sudah ditanam dengan yang baik, sudah besar juga akan menjadi baik, sudah tua pun dia tidak berubah, dia akan menjadi orang yang baik. Itu selalu standar. Tapi kalau mentalitas spiritualitasnya suam-suam kuku, setengah-setengah, ya lagi kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak, ya karakternya tetap seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi karakter, sudah menjadi tabiat, ini repot. Nah, kenapa dikatakan istri mau menceraikan suaminya? Memang dalam problem rumah tangga, maaf, sebagian besar itu laki-laki. Suami selalu membuat masalah, tapi tidak selamanya. Bisa juga istri. Pada dasarnya suami itu untuk memiliki lebih dari satu wanita, semuanya ada. Manusiawi kalau dia menaksir atau dia tertarik, boleh saja. Tapi kalau spiritualitasnya bagus, keinginan rohnya menasihati, mengalahkan keinginan kedagingannya. Tapi kalau spiritualitasnya gak bagus, keinginan daginglah yang berbicara. Itu yang dikatakan, ketika aku ingin berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, bukan ada di luar. Itu sudah menjadi satu tubuh. Itu sudah menjadi satu dalam kehidupan kita. Ya, saya itu bukan tidak mengalami banyak hal dalam kehidupan ini, tapi bagaimana kita mengalahkan kedagingan. Itu yang dikatakan Plato. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, janganlah kamu katakan kamu pemenang ketika kamu mengalahkan 1000 orang. Pemenang gemilang adalah ketika kamu mengalahkan dirimu sendiri. Tadi malam saya mendengar warta atau berita Metro tentang olahraga. Holyfield akan bertanding ulang dengan Mike Tyson. Seru. Holyfield sudah tua, mendekati angka 60 tahun. Mereka bertanding untuk mencari dana untuk amal, ya. Bagaimana Holyfield menghadapi Mike Tyson? Dia pakai stola yang bertuliskan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Nah, bagaimana dia menumbangkan Mike Tyson? Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada ibu-ibu. Luar biasa pengorbanan ibu-ibu, sangat-sangat luar biasa. Saya selama melayani lebih kurang 30 tahun, air mata ibu-ibu dalam rumah tangga itu banyak yang mengalir, banyak yang tumpah. Kenapa? Mempertahankan bahtera rumah tangganya, yang pada akhirnya ia menyaksikan happy endingnya ia dapatkan. Karena apa? Doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Doa istri mampu mengubah kepribadian suaminya, tapi dengan sungguh-sungguh mampu mengubah, percayalah. Demikian juga doa suami mampu mengubah perubahan atau karakter daripada istri. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Kita lihat kehidupan mereka. Kadang-kadang mereka bertumbuh, ya, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada percakapan kami Bapak Ibu dalam pelaksana harian majelis jemaat hari Selasa kemarin. Kami berusaha mengevaluasi, kenapa ya anak-anak katekesasi sudah disidi mencari 10% saja yang aktif di gereja sulit.
Ini perlu evaluasi. Pendeta yang mengajar, penatua yang mengajar, atau Bapak Ibu yang lain mengajar, yang ikut sudah mendapat sertifikat mengajar. Ini perlu dievaluasi. Bahkan itu kritikan-kritikan yang real, kritikan yang nyata. Lalu bagaimana jawaban saya dengan pertanyaan ini? Saya jawab begini. Tidak usahkan anak-anak kateksasi, hitung kepala keluarga yang beribadah setiap hari Minggu, mencari 50% aja sulit. Kita ini Bapak Ibu mendekati angka 3.000 jiwa, tapi mencapai 1.000 jiwa saja sulit. Apakah ini kesalahan pendeta? Apakah ini kesalahan dari awal? Kita perlu mencari orang-orang yang berkualitas untuk mengajar sejak dini. Saya bertanya, masuk sekolah Tiara Bangsa, TK itu bayar 43 juta. Itu masuk TK 43 juta. Antisipasi, saya katakan anak-anak saya, kalian sekolahkan anakmu di sekolah yang berkualitas. Saya sebagai pendeta tidak mampu menyekolahkan kalian di tempat yang seperti itu. Hemat, tolong, bukan kasih uang, kasih ilmu, kasih hikmat dan pengetahuan yang benar. Beda Bapak Ibu, orang-orang yang tamat di sana itu beda dengan, maaflah, saya katakan maaf, bukan merendahkan sekolah lain. Ya banyak juga sekolah-sekolah yang berkualitas, banyak, ya. Tapi memang beda. Coba kita lihat, boleh diperiksa itu. 43 juta masuk TK. Tahun yang lalu masuk SMA 250 juta. Karena apa? Ada garansi, ada jaminan bahwa pendidikan itu mengubah, membentuk satu karakter kehidupan yang benar. Untuk itu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah. Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kurang, ini kita abaikan, sehingga mereka hidup berumah tangga nanti. Ini terjadi kekerasan KDRT dalam rumah tangga, itu yang membuat pertikaian dan perpecahan dan perceraian. Jadi apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Istri menceraikan suaminya, dia harus hidup, tidak berkeluarga lagi. Demikian juga suami yang menceraikan istrinya, dia harus tetap sendiri. Sebab kalau ia kawin, dia sudah melakukan perzinahan, dikatakan di dalam Alkitab itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Paulus katakan, ya kalau tidak mau menikah seperti dia tidak menikah. Dan dia bisa mengendalikan keinginannya. Dia bertarak, benar-benar bertarak. Tapi bahaya percabulan, dia mengingatkan kehidupan kita, ya, menikah. Daripada hancur tidak menikah, karena tidak bisa mengendalikan. Apalagi sekarang ancaman ini bukan COVID aja, AIDS luar biasa, obat terlarang luar biasa. Khususnya dalam kekerasan dalam rumah tangga ini, saya ingatkanlah, tolonglah bapak-bapak, ya, kurangilah merokok. Itu kadang-kadang saya lihat satu hari bisa 2 bungkus, satu hari itu 2 bungkus, bisa 40.000 satu hari, satu bulan bisa 1.200.000, 1 juta lah. Kasih perpuluhan, kasih 100.000 juga berat. Tapi untuk rokok tidak berat. Cobalah kebutuhan-kebutuhan istri, kebutuhan-kebutuhan anak itu diprioritaskan. Diprioritaskan. Bukan keinginan duniawi pribadi. Tapi kalau dari remajanya sudah merokok, mau diubah jangan merokok, ya nggak bisa, sulit. Bahkan percakapan Abraham ini tentang karakter pribadi dengan Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ini mengatakan, Bapak Abraham, biarlah Lazarus yang miskin itu mencucuk
masukkan jarinya membasahi di air itu, membasahi lidahku yang kering. Waktu hidupnya Lazarus ini pengemis Bapak Ibu, di rumah orang kaya ini. Dia makan remah-remah roti yang jatuh dari meja disapu itu, dia makan itu. Tapi ketika Lazarus meninggal, dia ada di pangkuan Abraham. Itu menggambarkan Lazarus masuk surga. Orang kaya ini masuk neraka. Bukan nggak boleh jadi orang kaya, saya pingin jadi orang kaya. Tapi bagaimana menjadi orang kaya yang berkhidmat, yang rendah hati. Bapak Ibu, saya mendengar warta berita juga, Cristiano Ronaldo, dia bisa dapat mendekati 700 miliar per tahun. Dari bola, iklan, dan bonus. Bisa dekat angka 700 miliar satu tahun. Satu tahun 365 hari. Berarti dia satu hari 2 miliar. Dia punya uang bisa dapat. Kita mau dapat seperti itu sulit. Tapi masih ada di atas Ronaldo. Di atas langit ini ada langit. Di atas ini ada lagi. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah. Jadi kebahagiaan itu bukan karena uang. Ia memberikan roti kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu artinya apa? Orang tidur berkualitas, tentram dan damai. Damai, tenang. Diam bersama dengan rukun, berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Marilah jemaat, saya ingatkan kembali, jangan ada kata perceraian. Ingat, aku akan mengasihi engkau baik dalam suka, duka, untung dan malang, dan segala sesuatu yang akan datang selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Itu janji nikah. Lalu setelah berdua ini mengatakan janji nikah, lalu mendengar janji setia saudara berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, kami meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu, dan bersyukurlah. Garis bawahi, kenapa dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus, pengampunan. Betapa besar dosa dan kesalahan manusia, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Marah sih boleh, jangan sampai matahari terbenam kalau pada siang hari. Marah boleh pada malam hari, jangan matahari terbit. Jadi berdamailah. Ya, hari esok lebih baik dari hari-hari yang sudah kita jalani. Ada progres yang baik. Jadi teranjak-anjak terus. Sudah tua berubah tidak? Yang baik itu jangan berubah. Yang jahat boleh berubah menjadi baik, bukan yang baik menjadi jahat. Tidak. Tuhan memberkati. Selamat berbahagia. Tuhan menyertai dan memberkati, dan hadirkan Tuhan dalam bahtera rumah tangga kita. Tuhan memberkati jemaat semuanya. Amin. Kita responi firman Tuhan. Berbahagia tiap rumah tangga. Sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan. Kembali sujud kami ke hadirat Bapa yang kudus, terpujilah nama-Mu. Kami boleh diingatkan kembali ketika Engkau memberkati Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Engkau memberikan perintah buah tentang pengetahuan yang baik yang jahat jangan diraba, apalagi dimakan. Ketika Engkau mempersatukan kami juga dalam Firdaus bahtera rumah tangga kami, ada hal-hal yang sudah Engkau firmankan kepada kami. Taurat-Mu, biarlah itu menjadi pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu, biarlah menjadi kesukaan dan kami selalu renungkan siang dan malam bersama keluarga, agar perkembangan dan pertumbuhan anak-anak sejak kecil, dari kecil yang baik itu teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua pun dia tetap menjadi anak yang manis, anak yang baik. Tapi yang tidak baik itu akan datang sendiri, dan bila tidak dijaga dan dilindungi dengan baik akan firman-Mu, dari kecil teranjak-anjak sudah besar terbawa-bawa, sampai tua pun berubah tidak, tetap menjadi orang yang pemarah, pemalas, pendendam, bahkan yang selalu membuat persoalan. Tolonglah ya Tuhan, agar ekonomi yang serba sulit ini, khususnya untuk bapak-bapak yang suka merokok, biarlah mereka boleh disadarkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan biaya hidup rumah tangga yang semakin membengkak, bahkan kebutuhan-kebutuhan mahal, mengurangi bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendatangkan faedah sesungguhnya. Tolong Tuhan, apalagi yang suka minum minuman keras ada di antara jemaat-jemaat kami ini. Ada yang suka minum minuman keras. Tolong Tuhan, agar mereka boleh diingatkan oleh presbiter di rumah atau di jemaat, di sektor masing-masing, untuk kembali beribadah, mengasihi keluarga, hidup berdamai, hidup berumah tangga dengan baik, diam bersama dengan rukun. Berkat-berkat Tuhan akan limpah. Bahkan karena cinta kasih itu terjalin dengan afik, dengan baik, bahkan kan mata rantai yang menyatu, godaan cobaan yang mengganggu pun tidak akan pernah tergoda. Tolong Tuhan Yesus, berkati rumah tangga anak-anak-Mu ini, pagari dengan malaikat-malaikat surga-Mu Bapa, berkati usaha pekerjaan mereka masing-masing. Berikanlah hati yang rendah hati, yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang mau membuka akal budi pikiran akan firman, akan ibadah-ibadah. Kami sebagai imam di rumah tangga kami masing-masing, sebagai suami mendoakan istri dan mengajar anak-anak untuk berbuat baik dan berbakti kepada Tuhan. Mengasihi orang tua itu perintah firman-Mu. Banyak yang terabaikan ya Tuhan. Bahkan orang tua tidak mempedulikan anak, dan banyak anak-anak yang mengeluarkan air mata ibunya, bahkan ayahnya. Bahkan ada anak-anak yang mengusir ibunya, orang tuanya. Tolong Tuhan, biar ada damai sejahtera, ada kasih dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami itu di Firdaus yang penuh dengan kasih, penuh dengan susu dan madu berlimpah-limpah, karena kami saling mengampuni, saling menyayangi, saling mengasihi, menopang, menolong, menguatkan satu dan yang lain, hidup taat akan firman-Mu, karena mendapat hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Inilah kami Bapa, sambut dengar doa kami, bahkan sempurnakan dalam Putra-Mu Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberikan persembahan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 14 hingga 15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Sanang dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk dalam pengutusan, saya ingatkan kita harus menjaga ya pergerakan kita, ya PSBB, ya pergerakan sosial ya berskala besar. Jaga baik-baik, kita sudah boleh menerima sukacita di mana Pak Kun Sahuburua sudah pulang, sudah dinyatakan sehat selama lebih kurang 35 hari atau lebih dirawat di rumah sakit karena COVID ya. Jadi harapan saya Jemaat GPB Menara Kasih hanya satu, jangan ada yang bertambah lagi. Tolong ya, tolong. Tuhan memberkati ya. Jemaat dijemput berdiri. Kita mendengarkan amanat pengutusan.
yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk, masuk saat teduh, kami tutup dalam doa.